Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Holis Beludin Abdul Aziz. Di sini saya akan memaparkan pembahasan tentang agama dalam perspektif antropologi. Yang pertama, pengertian. Agama secara mendasar merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Aturan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia diyakini sebagai aturan yang suci atau sakral, dan menjadi keyakinan yang sulit untuk dibantah dengan adanya aturan sekaligus berisikan sanksi apabila penganutnya melakukan pelanggaran. Kemudian banyak ahli telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan agama. Durkheim menyatakan agama adalah kesatuan kepercayaan dan praktek yang berkaitan dengan hal yang sakral, yaitu hal yang disisihkan dan terlarang, kepercayaan dan praktek-praktek yang menyatukan seluruh orang yang menganut dan meyakini hal-hal tersebut ke dalam suatu komunitas moral yang disebut gereja. Kemudian Gates menyatakan agama adalah yang pertama sebuah sistem simbol-simbol yang menetapkan suasana hati dan motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusia. Ketiga, merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan hukum. Yang keempat, membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pencaharian faktualitas. Sehingga yang kelima, suasana hati dan motivasi itu tampak khas realistis. Agama terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, emosi. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius. Kemudian sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan. Yang ketiga, sistem ritus dan upacara. Dan yang terakhir, komponen itu adalah umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut. Agama dalam perspektif antropologi. Seringkali diperdebatkan apakah agama sebagai bagian atau suatu pranata dari kebudayaan tertentu, atau justru kebudayaanlah yang ditentukan oleh agama. Kemudian agama sebagai pranata tidaklah sama agama sebagai sebuah keyakinan yang menjadi milik anggota masyarakat. Kemudian proses turunnya agama. Suparlan menyatakan bahwa kita menjadi umat beragama manusia pada umumnya adalah melalui proses transmisi kebudayaan dengan melalui pengalaman pertama, dan yang kedua, belajar secara instruksional dalam kehidupan sosial. Agama tradisi besar dan agama tradisi lokal. Selanjutnya, agama tradisi besar. Sebuah agama dikatakan sebagai agama tradisi besar apabila memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya keyakinan pada pencipta. Yang kedua, bercorak universal. Yang ketiga, penganut agama tersebut mempunyai keyakinan yang isinya adalah penyerahan diri terhadap pencipta secara mutlak. Yang keempat, semua agama tradisi besar berbicara mengenai kehidupan setelah mati. Yang kelima, cenderung atau selalu mengorganisasikan diri.
Dan yang terakhir, melampaui batas-batas suku, bangsa, negara, dan geografis yang luas. Itu adalah agama tradisi besar. Kemudian agama tradisi lokal. Selanjutnya, apa yang disebut dengan agama tradisi lokal itu? Atau kecil. Pertama adalah sepanjang Tuhan atau dewa agama lokal tersebut masih dimanipulasi atau disuap dengan pemberian sesajen. Kedua, orang yang sudah meninggal diyakini arwahnya bisa menjadi dewa atau Tuhan atau setan sesuai dengan perilakunya di dunia. Dan yang ketiga, agama tersebut hanya diyakini oleh suatu kelompok suku bangsa, belum mampu melampaui batas-batas suku bangsaan, bangsa, benua, negara. Selanjutnya, agama dan kebudayaan. Nah, perbedaan antara agama dan budaya. Agama dan kebudayaan sama-sama sebagai aturan dan pedoman yang memiliki sanksi. Jadi agama dan kebudayaan sama-sama memiliki aturan dan pedoman yang memiliki sanksi. Nah, dalam aturan atau sanksi di kebudayaan hanya berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat saja, tidak berlaku pada seorang individu. Maksudnya, apabila seorang individu berbuat salah dan tidak ada sanksi, maka sanksinya tidak akan diberikan kepadanya. Kemudian asal-usul agama. Menurut Taylor, agama hendaklah didefinisikan secara lebih universal. Agama menurutnya yaitu kepercayaan pada makhluk spiritual. Jadi menurut Taylor, agama hendaklah harus didefinisikan secara universal, lebih luas menurutnya, yaitu kepercayaan pada makhluk spiritual. Agama yang paling tua di dunia ini yaitu animisme. Dasar dari asal-usul agama adalah kesadaran manusia akan adanya jiwa roh. Kesadaran akan adanya jiwa disebabkan karena dua hal. Di dasar asal-usul agama yang pertama adalah kesadaran. Asal-usul agama yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran akan adanya jiwa disebabkan karena dua hal. Pertama, perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan hal yang mati. Kedua, peristiwa mimpi. Pada tingkat pertama, animisme, manusia percaya bahwa makhluk halus atau roh. Pada tingkat kedua, dinamisme, manusia percaya bahwa gerak alam juga dipengaruhi oleh adanya jiwa di belakang peristiwa. Dan yang ketiga yaitu sejalan dengan perkembangan kebudayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.